Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang lebih seru ternyata dari si Agus sekarang Semeton ya. Yang dimana kemarin terjadi persidangan antara Hotman dan Rasman. Oh ya Allah, itu luar biasa Semeton ya. Kekacauan terjadi di persidangan ya, yang dimana Rasman begitu tidak terima mungkin dengan keputusan dengan hakim di sana begitu kan, sehingga kacau balau. Orang yang selama ini berkecimpung di dunia hukum begitu ya, kok tidak menghormati sekarang proses sidang, proses hukum yang terjadi di situ. Ini memalukan Pak Rasman ya. Jadi menarik reaksi Semeton, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Sampai teriak-teriak. Buka! Buka! Woi gayanya. Woi di. Tidak menghormati persidangan. Naik lagi di atas meja. Kok begini? Memalukan. Memalukan. Jangan ada sekali di sini. Tidak boleh. Tidak adil. Tidak boleh. Pak, tidak ada persidangan kami. Saya tidak mau tidak. Saya tidak mau opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-videonya. Videonya kita dapat. Ini harus terbuka untuk umum. Kalau tidak dilakukan terbuka, kami dua. Layar dibuka karena kami punya flash disk untuk dia. Dari masalah ini kan berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris. Lalu Hotman Paris memframing seakan-akan Rasman bukan pengacaranya. Ini yang membuat kita ada bongkar. Ini masalah harga diri. Ini menegakkan kebenaran. Kebenar. Keadilan dan harga diri orang. Selama ini dihina, dicaci dimaki. Dibilang Rasman mesum. Padahal dia yang buat mesum. Selama ini saya menjunjung tinggi hakim-hakim ini. Tapi hakim juga koruptor banyak. Hakim juga banyak bejat. Cepat-cepat. Banget. Kami putuskan ganti majelis hakim. Ganti. Woi, hakim udah terima, udah terima. Ya. Ganti dan lain. Ganti. Ganti dan lain. Udah terima, dibuka udah terima aja. Hakim
kostum Pak Hotman. Ganti harus beres. Bukan pengadilan. Tuan wakil ingat kuburan. Ganti hati dan lain. Siapa yang menurut ganti hati dan lain. Hakim itu udah terima ini enggak? Silau dengan angka-angkanya sehingga dalam sidang satu sidang dua penetapan pertama terbuka untuk umum kemudian tertutup kita tetapkan profesional, kita dibuka, dimarah, kita diam, tapi ketika dia tidak profesional kita akan berikut. Saya malam bilang saya tegur anggota saya. Saya bilang ini. Coba. Saya nggak pernah berarti takut. Roti takut. Ini bukan apa-apa. Sama. Kalian lihat tadi, masuk aja takut dia. Ini juga saya lihat kemudian. Malu. Yang ini tadi nggak ada aku juga. Cewek-cewek semua. Kita kalau tidak patuh keluar, kalau tidak saya buat penetapan. Tangkap saya semua dia. Emang berat. Kami dah berilah itu benar-benar. Benar-benar saya mau yang sini. Saya berhak pakai baju tongga. Pemilik kaya pakai baju pakai. Pemilik kaya itu pakai baju tongga ya. Dia tahu ya. Saya menghormati. Jadi kalau kau habis tahu. Jadi makanya. Sangat tidak elok sekali sebetulnya ya, yang dimana salah satu orang sebagai penegak hukum lah begitu melakukan tindakan yang konyol seperti ini ya. Jadi tidak ada penghargaan gitu ya terhadap ruang sidang di situ, karena kita tahu sendiri bahwa ruang sidang itu kan ruang terhormat lah begitu ya. Kalau memang tidak terima dengan apa yang terjadi, kan ada tahapan-tahapan juga yang dipersiapkan di situ begitu ya. Dengan tanpa dengan cara tontonan yang kayak seperti anak-anak begitu ya, atau seperti orang yang tidak tahu hukum begitu. Anda dan tim kan tahu hukum begitu. Walaupun ada sesuatu yang kejanggalan di situ, sekali lagi kan ada tahapan begitu ya. Ada proses untuk bagaimana mengungkap itu begitu ya. Sampai teriak-teriak. Yang jelas ya, penetapan pertama sudah ditetapkan bahwa penasihat ini akan mulai. Coba-coba, saya tidak takut, hakim harus diganti. Woi gayanya. Woi Bunda sabar Bunda. Bunda sabar Bunda. Bunda Tidak menghormati persidangan. tenang Bunda tenang. Bunda tenang Bunda. Bunda tenang Bunda. Naik lagi di atas meja. Kok begini? Memalukan. Memalukan. Bunda tenang Bunda. Bunda tenang Bunda tenang Bunda. Bunda Neti. Bunda Neti tenang Bunda Neti sabar. Sorry bang. Tenang. Bang Firdaus tenang bang. Sabar bang sabar.
Sabar bang, sabar. Ya enggak, kan gini. Ini kan perkara pencemaran nama baik. Kok ditutup-tutupi gitu? Kenapa? Kecuali Bunda, kenapa emosi bunda? Emosi banget. Emosi kenapa bunda? Jadi begini Adinda ya, kita minta sediakan layar. Untuk apa? Biar masyarakat tahu. Biar prestis. yang cabul siapa? Yang mesum siapa? Biar semua pembuktian. Mau membuktikan dapat kita yang cabul publikasi. siapa? Dia selama ini menuju ras Manarif, padahal itu perbuatan dia sendiri. Jadi kita punya dokumen, makanya kita minta layar. Makanya terbuka untuk Kita mau membongkar. Ini undang-undang ITE terkait dengan pencabulan. Pencabulan itu ya kita lihat sebenarnya masalah pencemaran nama baik. Nggak ada kaitannya. Karena Hotman Paris di BAP dia bilang dia pernah cek-in. Terus dia katanya sesuai dengan hakim tidak sesuai ekspektasi. Beras sudah dioperasi. Itu BAP loh. Nah, berarti dia cek-in. Berarti dia memang melakukan pencabulan suka dibayar atau sukarela kita nggak tahu. Yang penting harus dibuka. Kalau tidak dibuka, ngapain kita bersidang? Coba. Oke, Bunda. Aplikasi loh. Tenang bunda. Sabar bunda, sabar. Kawan media semua, kawan. Negara ini harus tegak lurus. Saya ini lawyer. Di awal ketua majelis mengatakan terbuka, kemudian boleh live. Sekarang ditutup. Ini adalah prediksi kami. Jadi selama ini saya manut, saya ini pengacara di sini. Ini bukan pencabulan. Ini orang dewasa. Undang-undang ITE. Tak ada urusannya. Jangan coba-coba. Oh, mentang-mentang saya selama ini manut. Oh, nggak takut saya mau majelis. Sekarang kami minta ada 3 poin. Yang antaranya ganti. Kami tidak mau lagi dia. Kami akan surat dari kaya yang turun. Hari ini juga kita akan kirim surat ke kaya. Barang Paris dan Ini masalah harga diri. Kami meminta live. Kami minta layar dibuka karena kami punya prestis untuk dia. masalah ini kan berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Hotman Paris. Hotman Paris memframing seakan-akan acaranya. Ini yang membuat kita Ini menegakkan kebenaran, keadilan dan harga diri orang. Saudara ini dihina, dicaci dipanggil, dibilang kasar, mesum. Abang dia yang buat mesum. selama ini saya mau dibukti di hakim-hakim ini. Tapi hakim ini bukan koruptor. Kami putuskan ganti majelis hakim. Itu salah kostum Pak Hotman. Ganti. Wow, jagoan sekali kuda laut, luar biasa. Tontonan yang sangat luar biasa, so amazing, unbelievable.
Katanya kuda laut mengaku sebagai pengacara profesional, pengacara papan atas, tapi kok sikapnya koyongono, tidak mencerminkan etika yang baik sebagai seorang advokat. Dan ini bukan tontonan yang baik untuk masyarakat, bukan edukasi yang tepat dan cermat yang diperlihatkan kepada masyarakat. Sungguh-sungguh memalukan, ya. Membuat kegaduhan di pengadilan, membuat keributan di pengadilan, bahkan ada anggota tim dari kuda laut menaiki meja persidangan. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kita semua diperlihatkan dan dipertontonkan hal yang memalukan. Seharusnya seorang advokat mampu menjaga etika secara personal maupun etika secara profesi. Namun sayang yang diperlihatkan malah sebaliknya. Ada cukup banyak teriakan yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan. Bahkan ada begitu banyak sikap yang tidak patut untuk dilakukan, ya. Kalaupun tidak merasa puas dengan jalannya persidangan atau sikap dari majelis hakim dan lain sebagainya, ada mekanisme yang bisa dilakukan, bukan dengan cara-cara barbar seperti itu, ya. Maka sepertinya harus kita pertanyakan ulang terkait keilmuan maupun pengetahuan serta status advokat dari yang bersangkutan. Karena rasanya apa yang dilakukan tidak mencerminkan seseorang yang berintelektual, tidak mencerminkan seseorang yang faham akan tata tertib dalam jalannya persidangan, ya. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan bisa dianggap menghina majelis hakim dan menghina pengadilan, dan itu ada konsekuensi hukum, ya. Namun minimal maksimal kita semua semakin paham berada di manakah level seseorang tersebut, baik secara pengetahuan, keilmuan, profesi, maupun etika, adab, dan sopan santun. Minimal semakin paham. Ya, mungkin saja yang bersangkutan lupa sarapan, lupa ngopi, hingga lupa minum obat, hingga pada akhirnya penyakit bawaannya kambuh secara mendadak. Ya, hingga pada akhirnya tantrum kagak jelas. Dan mungkin saja yang bersangkutan sedang mengalami PMS, ya mungkin mendekati fase haid. Ini mungkin loh. Katanya yang bersangkutan ahli hukum, pakar hukum, senior dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Kok sikapnya koyongono? Ya yang bersangkutan, ya timnya sarua keneh kehet. Jangan-jangan mereka ini bukan ahli hukum, pakar hukum, ataupun praktisi hukum. Mungkin saja mereka ini ahli supranatural kali ya, atau praktisi perdukunan, atau mungkin senior di alam gaib. Jadi segitu semeton videonya ya. Jangan diikuti di rumah ya. Ini sesuatu yang tidak boleh, tidak patut, tidak layak, dan sangat memalukan kalau Anda ikuti di rumah begitu ya. Karena apa yang terjadi antara mereka berdua, sebenarnya mereka sudah pada dewasa lah. Orang yang katanya luar biasa di bidang hukum begitu ya, kok bertindak konyol seperti ini gitu semeton ya. Sangat memalukan ya. Tapi kita harapkan semeton ya, apapun yang terjadi di sana, bahwa sekali lagi memang persidangan itu dihormati lah gitu ya. Jangan jadikan ruang persidangan di mana kita menemukan keadilan sebagai ruang debat begitu, ruang anarki begitu ya. Ini tidak boleh dan sangat memalukan ditonton begitu. Sekali lagi, kalaupun apa yang terjadi, ada kecurigaan terhadap hakim, terhadap suasana di situ, kan ada itu caranya untuk ditanggapi begitu, bukan dengan cara yang seperti orang yang tidak berpendidikan seperti ini ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.